Di Bandung, ada sebuah rumah yang bikin heboh karena penampilannya yang seram. Atapnya dihiasi patung gurita raksasa hitam dengan mata merah menyala. Namanya Rumah Gurita dan lokasinya ada di Sukajadi, dekat jembatan Pasupati. Selama bertahun-tahun, rumah ini diselimuti berbagai misteri dan cerita horor yang bikin bulu kuduk merinding. Rumor yang paling santer terdengar adalah rumah ini jadi pusat pemujaan setan. Kenapa? Ya karena patung guritanya yang aneh itu. Ditambah lagi katanya ada simbol angka 666 di salah satu jendelanya yang sering dikaitkan dengan simbol iblis. Banyak orang percaya di dalamnya sering diadakan ritual-ritual sesat. Enggak cuma itu, ada juga cerita kalau rumah ini suka menghilang. Dari jauh kelihatan jelas, tapi pas didekati, rumahnya lenyap dari pandangan. Aneh kan? Beberapa orang yang nekat masuk atau koba-koba merekam juga mengaku mengalami hal-hal ganjil. Ada yang kameranya tiba-tiba rusak, nggak bisa merekam apa-apa. Lebih seram lagi, ada yang mengaku badannya jadi sakit-sakitan atau bahkan menemukan bekas cakaran di tubuh setelah keluar dari rumah itu. Cerita-cerita horor ini menyebar dari mulut ke mulut sampai akhirnya Rumah Gurita diangkat jadi film horor pada tahun 2014 yang makin bikin citra seramnya melekat. Orang-orang jadi makin penasaran sekaligus takut buat mendekat. Tapi pertanyaannya, apa semua cerita itu benar? Nah, setelah ditelusuri lebih dalam, ternyata fakta di balik Rumah Gurita ini jauh dari kesan horor. Rumah ini sebenarnya adalah milik seorang pengusaha bernama Frans Halim. Beliau adalah seorang pecinta seni sejati dan sangat menyukai kehidupan laut, terutama gurita. Jadi, patung gurita raksasa di atap itu bukanlah simbol pemujaan, melainkan sebuah karya seni yang unik. Fungsinya pun sangat praktis. Patung gurita itu sebenarnya adalah tandon air yang didesain dengan sentuhan seni yang luar biasa. Jadi, bukan sekadar hiasan, tapi juga punya fungsi penting buat rumah. Desainnya terinspirasi dari kecintaan pemiliknya pada hewan laut, dan semuanya murni hasil imajinasi artistik. Nggak ada hubungannya sama sekali dengan hal-hal mistis. Lalu bagaimana dengan bagian dalam rumahnya? Isinya ternyata bukan altar pemujaan, melainkan galeri seni pribadi. Di dalamnya ada banyak sekali koleksi lukisan dan patung yang indah. Pemiliknya memang seorang kolektor seni. Jadi rumah ini dipenuhi dengan karya-karya yang bernilai seni tinggi. Suasananya justru artistik, bukan menyeramkan. Warga sekitar dan orang yang pernah tinggal di dekat situ juga membantah semua rumor horor itu. Menurut mereka, gak pernah ada ritual pemujaan setan atau kegiatan aneh lainnya. Malah dulunya, rumah ini sering dijadikan tempat warga sekitar berkumpul untuk rapat atau musyawarah karena ruangannya yang luas. Jadi, alih-alih jadi tempat angker, rumah ini justru pernah jadi pusat kegiatan sosial warga. Jadi, kesimpulannya, misteri Rumah Gurita Bandung ini hanyalah kesalahpahaman besar. Semua cerita seram yang beredar hanyalah mitos yang tumbuh karena penampilan rumah yang gak biasa. Patung gurita yang ikonik itu bukan simbol kejahatan, tapi wujud kecintaan pemiliknya pada seni dan laut. Rumah ini adalah bukti bahwa kadang apa yang kita lihat dari luar bisa sangat berbeda dengan kenyataan di dalamnya. Gimana menurut kalian? Menarik banget ya, bagaimana sebuah karya seni bisa disalahartikan menjadi cerita horor yang melegenda. Kalau kalian pernah lewat Rumah Gurita, coba deh
lihat dari sudut pandang yang berbeda. Sebagai sebuah mahakarya arsitektur yang unik. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.